Semangat pagi di hari Rabu 23 September 2020. Kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, menenangkan hati, menenangkan pikir, memulai dengan saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, hari ini kita bersama-sama memperhatikan dan mendengarkan sabda Tuhan di dalam catatan Lukas pasal yang ke-8 ayat 19 sampai dengan 21. Yesus dan sanak saudaranya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Demikian kesaksian Lukas. Anggota keluarga Allah, betapa bahagianya hati ini jika ada orang yang berkuasa dan terkenal mau menganggap kita sebagai saudaranya. Padahal jelas bahwa kita dengan dia sesungguhnya tidak ada hubungan keluarga. Jika ada orang yang mau mengakui orang lain sebagai saudaranya, biasanya hal itu merupakan kemurahan hati orang yang mengakui. Atau bisa jadi karena orang lain itu memang dianggap pantas untuk dianggap sebagai saudara. Jadi ada semacam ukuran kepantasan untuk menganggap orang lain itu layak atau tidak sebagai saudara. Anggota keluarga Allah, bacaan Injil hari ini menceritakan ketika Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan Allah, itulah yang disebut sebagai saudaranya. Jadi Tuhan Yesus menyatakan seseorang itu adalah saudaranya jika orang itu mau mendengar dan melakukan firman Tuhan Allah di dalam hidupnya. Jika dirasa-rasakan, sabda Tuhan ini bisa menyakiti hati Ibu Maria dan saudara-saudaranya pada saat itu. Seakan-akan Tuhan Yesus mengingkari bahwa orang-orang tersebut adalah benar-benar ibu dan saudara-saudaranya. Namun demikian, sabda Tuhan Yesus sesungguhnya malah menunjukkan bahwa khususnya Ibu Maria layak menjadi teladan dalam hal mendengar dan melakukan sabda Tuhan Allah. Pada waktu itu, Ibu Maria menunjukkan sikap hidup yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan Allah dengan mau melaksanakan perintah mengandung Sang Juru Selamat, meskipun
baru bertunangan, belum menikah. Di sanalah letak keteladanan Maria sebagai ibu dan saudara Yesus. Anggota keluarga Allah, mari kita belajar di dalam kehidupan ketika kita beriman kepada Yesus, menjadi bagian dari anggota keluarga Allah. Sejauh mana kita menjadi saudara Yesus yang melakukan firman dan kehendak Allah. Jangan sampai kita merasa puas ketika sudah menerima tanda baptis. Namun lebih dari itu, kita selalu dipanggil untuk tetap menjadi anggota keluarga Allah, saudara-saudara dari Tuhan Yesus, dengan cara berusaha tidak hanya mendengarkan, tetapi melakukan firman, menjadi pelaku firman di dalam kehidupan setiap hari. Kita wujudkan sebagai rasa syukur karena kita sudah ditetapkan sebagai saudaranya dan menjadi bagian anggota keluarga Allah. Apa yang pantas kita lakukan selain mewujud nyatakan sabda Tuhan Allah yang setiap saat kita dengar? Kiranya Tuhan melayakkan dan memampukan setiap kita, anggota keluarga Allah, untuk hidup menjadi keluarga Allah yang sejati, menjadi saudara-saudara dari Guru dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati bagi semuanya. Amin. Anggota keluarga Allah, patut kita selalu bersyukur dan memiliki semangat hidup untuk menjalani hidup dengan kebenaran firman Tuhan, karena di sanalah kita menjadi saudara-saudara anggota keluarga Allah. Mari kita tanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 450, bait pertama dan kedua, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam
dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita berdoa bersama. Terima kasih hari ini kami diingatkan sebagai anggota keluarga Allah. Kami menjadi saudara-saudara dari Tuhan Yesus Kristus ketika kami melakukan sabda dan firman Tuhan saja. Tolong kami di dalam kami mewujud nyatakan apa yang menjadi peringatanmu, pertolonganmu hari ini di dalam kehidupan nyata. Ketika kami bekerja sebagai pendidik, sebagai tenaga keuangan, perbankan, perhotelan, kami yang berdagang, kami yang bercocok tanam di dunia pertanian, kami yang bekerja di bidang kesehatan, kami yang melakukan aktivitas di bidang apapun, biarlah semua dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Bahkan kami, bagian anggota keluarga Allah yang sudah purna dari kedinasan, biarlah kasih setiamu tetap ada dan kami tetap menjadi anggota keluarga Allah, menjadi saudara-saudara dari Tuhan Yesus Kristus ketika kami melakukan sabda Tuhan. Menolong, membimbing anak-anak kami di masa pandemi ketika belajar dari rumah. Biarlah anak-anak kami juga boleh meneladan menjadi anggota keluarga Allah yang baik ketika melakukan sabda dan perintah Tuhan. Muda-mudi yang belajar, bekerja di suasana pandemi yang agak sulit, biarlah kasih-Mu juga tetap ada. Demikian juga muda-mudi yang berusaha untuk menemukan pasangan hidup yang telah Engkau sediakan, biarlah semua tetap belajar menjadi anggota keluarga Allah yang melakukan sabda dan kehendak Tuhan. Berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai di pedesaan-pedesaan, semua staf karyawan yang membantu di dalamnya, biarlah kasih setiamu yang ada. Anggota dewan, para wakil rakyat, demikian juga tokoh masyarakat, tokoh agama dimanapun ada, biarlah kasih-Mu tetap nyata di dalam kehidupan kebersamaan ketika membangun damai sejahtera bagi bumi pertiwi ini. Kami berdoa untuk para medis yang berkarya menjadi garda paling depan menghadapi suasana pandemi. Biarlah kasih setiamu tetap nyata dan perlindunganmu Engkau berikan, kebijaksanaanmu selalu Engkau tambahkan. Secara khusus Rumah Sakit Panti Rahayu di Purwodadi yang telah Engkau perkenankan berkarya bersama-sama di tengah-tengah masyarakat Purwodadi dengan gereja-gereja Tuhan di lingkungan Klasis Purwodadi, biarlah kasih-Mu juga yang ada dan nyata. Kami menyerahkan tim direksi, para dokter, para karyawan, dan semua tenaga medis yang ada di dalamnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, secara khusus di lingkungan Klasis Purwodadi, demikian juga yang ada di wilayah Kabupaten Demak, semua dalam naungan tangan kasih kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang memohon di dalam karya dan tugasnya menjadi para perawat yang menangani pasien COVID seperti saudara Santi dan saudara Tia, biarlah kasih-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Demikian juga saudara Ninda di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, biarlah kasih-Mu tetap nyata. Itu doa kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mendoakan anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan jasmani karena sakit penyakit seperti Pak Narto, Pak Jono, Pak Butiono, demikian juga Bu Sri Ningsih. Ampuni dosa dan kesalahan kami dalam Kristus, kami berdoa. Amin. Bersama melanjutkan kehidupan dengan semangat menjalani kebenaran karena sabda Tuhan, karena di sanalah kita menjadi saudara-saudara dari Tuhan Yesus Kristus, menjadi anggota keluarga Allah yang sejati dengan membawa berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.